Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 19 Januari 2026. Hari biasa, pekan biasa kedua. Sekaligus hari kedua pekan doa sedunia. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang puasa. Orang-orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus perihal puasa. Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Atas pertanyaan orang Farisi, Yesus menegaskan bahwa berpuasa bukanlah pada soal fisik lahiriah dan pemenuhan hukum semata. Puasa adalah penyangkalan diri sebagai tanda pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering melakukan puasa. Misalnya pada masa Prapaskah, kita pantang dan puasa. Banyak juga yang melakukan puasa dengan niat dan intensi pribadi. Itu semua baik. Tapi ada satu pertanyaan untuk kita. Puasa seperti apa yang kita lakukan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukan puasa sebagai wujud penyangkalan diri kita? Atau kita berpuasa karena ada aturan? Berpuasa karena kewajiban keagamaan? Orang-orang Farisi berpuasa karena ada aturan. Puasa dilakukan karena kewajiban. Bukan itu yang diharapkan Tuhan. Puasa hendaknya dibangun atas kesadaran diri. Untuk itulah Yesus memberikan penjelasan tentang puasa. Hendaknya puasa dilakukan pada waktu yang tepat. Ia menegaskan, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Mengapa? Puasa biasanya dipahami sebagai simbol rasa duka dan penyangkalan diri. Bagaimana mereka bisa berpuasa atau berduka jika mereka sedang bersuka cita bersama sang mempelai? Puasa tidak boleh dijalani kalau hanya untuk diketahui orang. Saudaraku terkasih, lewat bacaan Injil hari ini kita diingatkan bahwa puasa yang kita jalani hendaknya dilakukan dari kesungguhan hati, bukan karena terpaksa, bukan karena ada aturan. Puasa hendaknya membawa kita pada kebaharuan hidup. Hidup kita, sikap dan pola pikir kita semuanya diperbaharui. Puasa yang kita lakukan hendaknya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.